sedang kerjakan dan sedang doakan. Kita buka sama-sama surat Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, akan menjadi ayat yang menjadi penting dalam perenungan kita hari ini. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-15. Apabila sudah menemukan, saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-15. Di bawah judul perikop kesaksian tentang anak Allah. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita hari ini ada berkumpul di segala tempat, di seluruh penjuru Indonesia, di kota-kota, di kabupaten-kabupaten, di provinsi demi provinsi, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hobinya mengabulkan doa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan itu sebelum kita minta Dia sudah tahu. Tuhan itu sebelum kita berdoa Dia sudah tahu. Dia mengabulkan bahkan apa yang belum kita doakan. Tetapi menjadi pertanyaan buat kita sekalian, mengapa kita berdoa namun doa kita tidak dijawab? Minimal saya tidak banyak-banyak karena ini bukan khotbah hari Minggu. Tapi 1-2 hal yang kita perlu renungkan. 1, kenapa doa kita tidak bisa dijawab? Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang pertama, mengapa doa tidak bisa dijawab? Karena doa itu membahayakan diri sendiri. Amin. Ya, kalau doa saudara tidak dijawab-jawab sudah 5-10 tahun, sekali lagi berarti doanya yang salah, bukan Tuhannya yang salah. Karena Tuhan tidak mungkin kasih batu kepada anak yang minta roti. Tuhan tidak pernah kasih ular kepada anak yang minta ikan. Mungkin permintaan kita bukan ikan tapi ular. Mungkin yang kita minta bukan roti tapi batu. Ya. Jadi ada banyak doa-doa kita kenapa tidak ada dijawab oleh Tuhan? Karena saya catat saudara, karena doa kita itu mengandung bahaya. Mungkin kalau kita minta itu lalu dijawab, Tuhan tahu aku akan binasa dengan jawaban itu. Tapi saya percaya pensahabat-pensahabat yang hadir di malam hari ini, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya doanya tidak mungkin salah karena hidup selalu dengan firman. Orang yang hidup dengan firman tahu betul mana yang menjadi hati Tuhan dan itu yang dia doakan. Amin. Kemudian yang kedua, kenapa doa itu nggak bisa dijawab? Karena doa itu dihalangi oleh kebanggaan rohani. Haleluya, sombong rohani. Ya, kadang-kadang kita kalau berdoa, kenapa gak dijawab? Karena kadang-kadang kita mau pamer. Saudara tahu api turun dari sorga bakar persembahan Elia bukan karena mau pamer. Dia berdoa hari itu saudara. Dia berdoa hari itu karena cuma dia satu-satunya nabi yang tersisa di Israel. Kalau api tidak turun, habis itu dia putus leher. Dia berdoa bukan karena untuk mau pamer, tapi karena dia sungguh-sungguh hampir mati, saudara. Ada yang pernah ke Mesir, ada lihat gereja sampah, tapi pindah sekitar 1 kilometer. Kenapa itu bisa pindah? Sekali lagi, karena hari itu diberi keputusan. Kalau tidak pindah ini gunung, semua orang Kristen mati. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan pada waktu itu juga gempa bumi dan bergeserlah gunung itu. Sekali lagi, doa kalau mau dijawab sama Tuhan, tidak ada unsur pamer. Amin. Saya percaya apapun bisa pindah. Hari ini, ya, ketika kita berdoa dengan semangat, dengan iman, dengan kuasa yang penuh dari Tuhan, tidak ada satupun kebanggaan dalam diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang namanya kesombongan rohani.
api turun dari sorga, bakar persembahan. Amin. Haleluya. Saudara lihat, laut bisa terbelah. Musa bukan karena pamer, karena hari itu semua orang berteriak, Musa tidak ada kuburan kah di tempat ini sehingga kita harus mati di tempat ini. Musa sudah panik, malu di tengah-tengah bangsa Israel, sudah malu saudara. Aduh Tuhan, sampai di mana kita mati habis ini Tuhan, di depan sudah tentara, sudah dekat, akan membabat kami habis. Waktu itu saudara sudah tidak ada lagi yang bisa dipikirkan, tidak ada cerita mau bangga-bangga diri. Waktu itu Tuhan berkata, ambil tongkat, mengulurkan ke laut itu, laut terbelah. Sekali lagi tidak ada pamer di situ, amin. Waktu tidak ada kesombongan rohani, Allah buat mujizat, doa didengar oleh Tuhan, amin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, singkat saja saudara, bagaimana doa bisa dijawab. Saudara pernah lihat tabernakel? Saya karena waktu singkat terlalu banyak yang dipersiapkan, tetapi hari ini saya tidak buka slide kita untuk tabernakel. Saudara nanti cari saja di Google, lihat, saya percaya hamba Tuhan pasti tahu. Kalau yang lihat live streaming mungkin tidak tahu, tapi lihat sendiri di Google. Itu di tabernakel ada ruang kudus, ruang maha kudus. Di ruang kudus itu ada apa? Ada kaki dian, ada meja roti sajian, ada apa lagi? Meja ukupan. Di ruang maha kudus ada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Dan imam masuk ke ruang maha kudus, mendengar suara Tuhan secara langsung. Allah bicara kepada mereka. Jadi ruang maha kudus itu gambaran sorga, Bapak Ibu Saudara. Di ruang kudus itu tadi ada apa? Kaki dian. Kaki dian itu lambang dari apa? Karunia-karunia roh. Maka dari itu kaki dian itu semuanya dari emas, tidak ada campuran lain. Itu bicara karunia roh murni dari Tuhan. Kemudian meja roti bicara apa? Bicara tentang khotbah, mimbar, pengajaran dan seterusnya. Tapi ada satu yang paling dekat, ditaruh di dekat tirai. Namanya meja ukupan. Itu pas di dekat tirai. Tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Namanya meja ukupan. Isinya tempat di mana rempah-rempah dibakar atau kemenyan dibakar. Dan itu lambang doa. Dari semua hal, unsur-unsur ibadah yang paling dekat dengan ruang maha kudus yang melambangkan sorga adalah meja ukupan. Artinya doa. Sekali lagi, khotbah tidak membuat saudara makin dekat sama Tuhan. Talenta, karunia, kadang-kadang malah bikin kesombongan rohani. Tapi yang paling dekat, ditaruh dekat di antara tirai itu yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Meja ukupan. Artinya apa? Doa itu menghubungkan saudara dengan surga. Amin. Jadi kalau hari ini kita masuk dalam suatu suasana atmosfer doa, kita sedang dibawa oleh Tuhan memasuki ruang maha kudusnya Tuhan. Amin. Jadi kalau doa nggak boleh salah. Doa harus sesuai mau Tuhan. Jadi yang kedua, doa nggak boleh pamer. Doa tentang kekudusan, kerendahan hati. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada. Doa bicara komunikasi. Tetapi yang paling penting, doa bicara tentang menghubungkan antara kita di dunia ini dengan sorga. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara nggak punya karunia nggak apa-apa, saudara nggak bisa khotbah nggak apa-apa. Tapi waktu kau punya konsep doa, hubungan dengan Tuhan, oh haleluya, kau punya the spirit of God.